Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sisa waktu berikutnya saya isi untuk ngisi konten ya. Isi konten. Ya, yaitu pembahasan hari ini tentang ini ya, apa itu? Arus listrik ya. Oke ya, jadi terkait arus listrik. Ya, saya mulai dulu dengan pengertian ya. Pengertian dari apa? Arus listrik. Tadi kan kalian sebelum kita mulai recording ini ya, tadi kan kalian sudah menjawab ya, arus listrik apa tadi? Ya, muatan listrik yang bergerak kan gitu ya. Ya, tadi saya tulis. Jadi arus listrik itu adalah muatan listrik yang bergerak. Muatan listrik kan ada dua macam ya. Ada yang plus, ada yang minus. Nah, kalau listrik itu yang bagaimana? Ngacu ke yang bagaimana? Muatan positif ya, muatan listrik yang bergerak ya. Jadi gitu. Jadi maksud saya arus listrik itu adalah arah gerakan dari muatan positif. Gitu ya. Bagaimana kalau muatannya negatif? Nanti kalau muatannya negatif, nanti arah arus listrik itu adalah berlawanan dengan arah gerakannya. Jadi kalau muatannya plus, ya searah listriknya itu ya. Kalau muatannya negatif, berarti arah arus listrik itu adalah berlawanan arah. Sebagai contoh misalkan sebuah elektron bergerak ke timur, berarti arah arus listriknya bagaimana? Nah, ke timur loh. Timur masa utara? Ke barat. Wah, berarti kalian belum tahu apa ini ya, lawan dari utara dan timur ya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi muatan listrik yang bergerak ya. Jadi nanti arah arus itu adalah arah muatan positif gitu ya nanti ya. Jadi arah arus listrik adalah arah muatan positif ya. Arah gerak muatan positif. Arah gerak muatan positif. Gitu ya. Itu terkait arus listrik ya. Nah, biasanya yang terjadi ya di dalam kabel ya, kan kita biasanya menggunakan kabel ya sebagai media untuk mengalirkan listrik ya. Biasanya yang bergerak di dalam kabel itu apa? Ya, elektron ya. Gitu kan ya. Jadi saya tulis itu ya. Jadi arus listrik dalam kabel atau kawat gitu ya. Dalam apa? Kawat ya. Atau kalau kita punya kabel ya. Itu adalah apa? Gerakan elektron. Berarti kalau gitu apa? Berarti arah elektronnya pasti apa? Pasti apa? Pasti berlawanan dengan arah arusnya ya. Kan kalau kita menyebutkan apa? Arus listrik itu apa? Dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai kan gitu ya. Nah itu nanti elektronnya nggak begitu ya. Elektronnya akan bergerak kemana? Ke arah sebaliknya. Dari kutub negatif baterai menuju ke kutub positif baterai ya. Gerak elektron ya itu apa? Dia adalah apa? Muatan negatif gitu ya. Nah itu ya. Jadi yang terjadi nanti berlawanan dengan gerakan dari elektronnya. Karena elektron ini adalah dia itu bermuatan negatif gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi ya. Seperti yang ada di buku loh kan di situ kan digambarkan ada sebuah silinder gitu ya. Gitu kan? Ada sebuah silinder, cuma saya gambarnya nggak bisa lurus ya. Ini kan sebuah silinder ya. Sebuah silinder. Jadi ini menggambarkan kabel gitu ya. Kabel atau kawat gitu ya. Katakanlah gini kan ya. Gitu ya. Terus di sini ada muatan plus. Kenapa kok plus ya? Soalnya kan ngacunya muatan positif ya. Meskipun sebetulnya apa? Bukan muatan positif, tapi apa? Muatan negatif. Tapi biasanya di teori itu selalu mengacu apa? Muatan plus gitu ya. Ya, katakanlah tidak bergerak ke sana kan ini ya.
Ya, dengan apa? Dengan kelajuan V. V, V, muatan masing-masing muatan itu apa? Q. Kalau elektron Q-nya berapa? Muatan elektron itu berapa? Berapa muatan elektron? Hafal. Kalau nggak hafal, tanya Google ya. Negatif ya, jangan lupa. Negatif berapa? 1,6, benar. 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ya, berarti kecil banget ya. Kita aja nggak bisa ngomong ya, minus 19 itu berapa ya? Kalau minus 12 masih bisa ngomong ya. Berapa minus 12 itu? Piko ya. Gini urutannya. Kalau minus 3 kan mili ya. Minus 6 itu mikro. Minus 9 nano. Minus 12 piko. Kalau minus 15 sudah nggak bisa ngomong kan kalian ya. Ya, ini di bawahnya lagi gitu ya. Saking kecilnya gitu ya. Oke gitu ya. Ya. Jadi sekarang kita lihat ini ya. Definisi dari arus ya. Kan kalian tahu definisi arus itu bagaimana? I sama dengan apa? Arus didefinisikan sebagai muatan yang mengalir ya. Kayak ini kan muatan ya. Muatan yang bergerak ya. Banyaknya muatan lebih tepatnya gitu ya. Banyak muatan dari kan Q ya. Yang mengalir per satuan waktu ya. Ya ini kan. Ini namanya adalah arus listrik. Ya. Kan kalian sudah tahu satuan Q itu apa? Kolom. Satuan waktu. Kalau gitu satuan arus apa? Ya, kolom per second ya. Itu disebut dengan nama apa? Ampere ya. Jadi 1 ampere itu maksudnya itu adalah 1 kolom per sekon atau per detik gitu ya. Gitu kan? Jadi maksudnya ini ya. Jadi 1 ampere itu sama dengan apa? 1 kolom per sekon per detik gitu ya. Karena dari definisi itu kan ini ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ya. Kan kalian tahu muatan itu ya, itu kan bisa terdistribusi dalam 3 ya. 1 bisa dalam kawat ya. 2 bisa dalam luasan ya. Yang 3 dalam ruang. Masih ingat itu ya? Ya. Kalau dalam 1 dimensi atau kawat jenisnya apa itu? Masih ingat itu kan kalian ya? Kan ada namanya ini loh. Ada namanya lambda ya. Masih ingat nggak lambda? Ada namanya lagi apa? Sigma. Ada lagi namanya apa? Rho ya. Kalau lambda itu apa? Ya, muatan persatuan panjang ya. Gini kan, kalau ini muatan persatuan luas. Kalau rho, ya kan gitu ya. Kalau ini dalam ruang atau dalam 1 dimensi ini kalau gini. Kalau saya ngambil silinder berarti apa? Ruang ya. Oke, tadi saya ngomong ruang ya. Oke. Berarti nanti saya gunakan ini ya. Jadi kalau rho sama dengan Q per V, berarti Q sama dengan apa? Rho kali V, kan itu sih. Oke ya. Nah, jadi nanti saya tulis gini nanti. Jadi kalau gitu, I sama dengan apa tadi? Rho, gini ya, kali V dibagi apa? T. V itu apa? Volume siapa? Volume silinder. Volume silinder bagaimana? Volume silinder itu gimana? Nah, PR kuadrat itu apa? Saya gini nih. Gimana sih rumus dari silinder itu? PR kuadrat kalikan T ya. PR kuadrat itu apa? Luas. Luas apa? Luas lingkarannya kan. Ya saya tulis gini aja kalau itu. Luas lingkarannya saya tulis A ya. Itu masih luas penampangnya ya. Tadi kan kalian nyebut T ya. Saya ganti bukan T tapi apa? Tapi L ya. Loh kenapa? Soalnya silindernya tidur. Kalau T kan silindernya berdiri ya. Itu tinggi kan itu ya. Itu kan tinggi ya. Ya, berhubung silindernya tidur saya ganti dengan L ya. Panjang kan itu ya. Tadi kan tidur silindernya ya. Ya, terus saya bagi dengan apa nanti? T. Nah, L dibagi T itu apa? L itu kan coba saya beri gambar tadi ya. L itu kan menyatakan apa sih? Panjang lintasan elektron bergerak ya. Bukan elektron muatan positif lah gitu ya. Ya, salah ini ya. L itu berarti kan ini sebenarnya ya. Ini kan menyatakan apa sih? Menyatakan panjang lintasannya kan ini ya.
Panjang lintasan dari apa ini? Si muatan bergerak kan ya. Nah, kalau panjang lintasan dibagi waktu, namanya apa itu? Jarak tempuh ya, ya benar tadi. Lebih tepatnya kelajuan itu ya. Ya benar kan, V gitu ya. Iya, jadi nanti ini nanti saya tulis gini nanti sama dengan apa ini? Rho, lalu apa ini? A, V, V kecil kan itu ya. Terus rho, ya, rho itu nanti saya ganti. Rho itu apa sih? Tadi rho itu apa rho tadi? Iya, iya benar. Maksudnya apa rho itu? Muatan, loh, lah ini hati-hati. Nih ada yang memasak jenis ini. Jadi gini loh, ya memang repotnya begitu ya. Kan kalian tahu jumlah huruf itu kan terbatas. Ya, tambah huruf Yunani kan ya. Katakanlah huruf kita A sampai Z itu berapa huruf? 26, tambah huruf kecil. 26 tambah kali 2 ya. Tambah huruf Yunani. Itu sampai berapa? Berapa jumlahnya? Nyampe 500? Nggak nyampe kan? Padahal jumlah satuan itu jumlahnya banyak. Sampai ribuan ya. Nah, yang jadi masalah, nanti simbolnya bagaimana? Ya, maka nanti akan terjadi apa? Satu simbol digunakan oleh banyak besaran. Contohnya ini tadi, rho. Nanti ada yang ngomong rho itu apa? Masa jenis. Ya benar, nggak salah. Nggak salah kan? Memang rho itu masa jenis kan? Tapi di konteks kita, rho ini bukan masa jenis. Tapi apa itu? Muatan persatuan volume. Nanti ada lagi, waktu kita bahas listrik. Rho itu apa? Rho itu adalah apa? Hambatan jenis. Nah, nanti lain lagi itu. Hambatan jenis kan juga rho ya. Benar nggak? Nah, itu. Nah, kalau gitu terus apa nanti nggak timbulkan kebingungan? Ya kalian jangan bingung. Jangan bingung. Kita lihat apa? Kita lihat konteks pembicaraannya. Kita lagi bicarakan apa? Kalau saya lagi bicara listrik, kalian jangan nyebut-nyebut masa jenis ya. Ngerti maksud saya? Kalau saya lagi bahas listrik, kalian jangan nyebut-nyebut masa jenis, nyebut-nyebut apa lagi. Pokoknya terkait itu ya. Soalnya jangan sekali listrik menyebut masa jenis ya. Tapi kalian nyebut juga. Tapi jadi gini. Jadi supaya kalian tidak salah paham, coba lihat konteks pembicaraannya. Kita lagi bicara apa ya? Gitu ya. Jadi kita supaya nggak bingung, kita harus melihat konteks pembicaraan. Kita lagi bicara apa? Kalau kalian nggak melihat konteks nanti ya bisa kemana-mana ya. Rho nanti dikira apa? Rho itu tadi dikira apa? Mungkin dikira masa jenis apalagi selain rho itu. Ya masih banyak itu ya. Jadi ada banyak yang menyatakannya dengan huruf rho ya. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi perhatikan konteks pembicaraannya ya. Oke, jadi di sini rho saya ulangi lagi. Rho ini apa tadi? Muatan persatuan volume atau kita menyebutnya apa? Rapat muatan ruang. Jadi ada rapat muatan ruang, ada rapat muatan luas, ada rapat muatan panjang ya. Panjang itu satu dimensi ya. Lambda gitu ya. Nah itu. Nah kemudian nanti rho itu nanti saya tulis dengan ini, n kali q. N kali q lalu apa? A B. Q itu apa sih? Q itu muatan elektronnya ya. Perhatikan, di sini ada Q besar ya. Ya, berarti kan ada Q besar. Q besar apa? Muatan total. Kalau Q kecil apa? Muatan partikelnya ya. Dalam hal ini apa? Muatan elektron ya. Tadi kan kalian sudah jawab ya. Muatan itu berapa nanti? Minus 1,6 berapa tadi ya. Terus N itu apa? N itu banyaknya elektron per volume ya, per meter kubik. Jadi N menyatakan apa? N itu loh. Itu menyatakan apa? Banyaknya elektron per meter kubik. Gitu ya. Oke, ya. Terus habis itu kita membahas ini tentang kerapatan arus. Ya tadi kan cepat kaji tadi ya di waktu kita tadi ya. Kerapatan arus. Dilambangkan dengan apa? J ya. Definisinya J itu sama dengan apa? Arus dibagi apa? Luas penampangnya ya. Luas penampang arusnya, luas penampang kabelnya ya. Berarti kalau kabelnya berupa silinder, berarti penampangnya itu apa? PR kuadrat kan gitu ya. Oke ya. Tadi kan kalian juga sudah jawab satuan dari J apa tadi?
Ampere per meter kuadrat persegi. Oke ya. Sekarang Mas lihat ke sana tuh, coba lihat. Tadi itu apa? I sama dengan apa tadi? N Q kalikan A kalikan V ya. Terus kita bagi dengan A. Kan saya bisa coret gini kan ya. Sehingga nanti J itu sama dengan apa? J sama dengan apa? N itu apa sih? Banyaknya partikel per meter kubik ya. Persatuan volume. Terus muatan partikelnya ya. Terus dikalikan apa? Kelajuan partikelnya gitu ya. NQV. Nah itu ya. Betul. Jelas sekarang kalau seandainya di dalam media ya, itu nggak cuma ada satu partikel. Kalau partikelnya lebih dari satu. Contohnya apa? Kalau partikel lebih dari satu. Mungkin kalau di kabel nggak mungkin ya. Di kabel kan cuma elektron. Yang nggak di kabel, misalkan apa contohnya? Misalkan di larutan elektrolit. Kan kalian tahu larutan elektrolit ya? Larutan itu apa? Larutan yang bisa mengalirkan listrik. Contohnya apa? Ya, contohnya larutan garam dapur ya. Jadi kalau kalian garam dapur kalian larutkan ya, terus kalian masukkan kabel ya. Ya jangan cuma kabel, kasih ono itu loh lempengan apa ya? Elektroda ya lebih tepatnya. Pak lempengan namanya elektroda ya. Elektroda dari logam, logam apa saja lah. Celupkan di situ, terus hubungkan baterai dan lampu ya. Tapi saya lampu yang besar ya. Lampu besar nanti nyalanya nggak kelihatan. Lampu yang kecil gitu ya. Lampu LED misalkan ya. Nanti lampu LED-nya akan nyala itu. Kenapa? Karena di dalam larutan garam itu ada aliran listrik. Siapa yang ngalir di situ? Apakah elektron? Bukan. Kalau elektron di dalam kabel. Kalau dalam elektron itu bukan kabel. Kok bukan kabel? Bukan elektron, tapi apa ya? Ion. Jadi yang ngalir di dalam larutan elektron itu namanya ion. Ion itu apa? Ion itu apa? Ayo kalian tahu ion itu apa? Kan kalian sering dengar iklanan. Ion. Apa? Benar-benar atom. Atom-atom yang memiliki muatan atau yang bermuatan listrik itu namanya ion. Kok bisa bermuatan listrik? Iya, soalnya elektronnya pergi atau elektronnya ketamuan ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau atomnya itu kehilangan elektron, dia bermuatan apa? Kalau elektronnya keluar, bermuatan positif, kehilangan elektron nih. Tapi kalau dia dapat kamu elektron baru ya, negatif. Jadi kalau ketambah elektron bermuatan negatif, kalau kehilangan elektron bermuatan plus. Itu namanya ion ya. Kalau di dalam larutan garam, ionnya itu apa? Apa ya Pak? Iya benar sekali. Na plus sama Cl min. Na plus kenapa? Karena ada 10E. Natrium itu berapa? 11 ya. 11 pergi 1 ya. Jadi Na plus ya. Kalau Cl itu berapa? 17. Ketambahan 1 jadi 18 ya. Jadi itu yang bergerak di dalam larutan garam ya. Ion Na plus sama ion Cl min ya. Na plus artinya bergerak ikut arus karena dia muatan plus. Ion Cl min nanti apa? Bergerak melawan arus karena dia bermuatan negatif. Nah itu yang terjadi kalau di dalam larutan elektrolit. Jadi kan nggak cuma satu partikel, tapi ada berapa? Dua partikel. Partikel satu apa? Ion Na plus, partikel dua Cl min. Tapi kalau di dalam kabel ya, itu cuma elektron kan itu ya. Nah itu. Jadi kalau seperti itu bagaimana? Ya gampang aja ya. Jadi kalau ini kan satu partikel ya ini kan, ini satu partikel. Saja ini untuk satu partikel. Kalau yang satunya lagi ya J, kalau lebih dari satu, ya tinggal dijumlahkan aja gini ya. Katakanlah ada N partikel ya satu gini. Nanti apa ini? Nanti gini ya. Ni lalu apa ini? Ki lalu apa nanti? Pi ya. Ini kalau ada apa? Ada N partikel. Itu ya. Oke, ini tentang kerapatan arus ya dengan satuan apa tadi? Ampere per meter persegi ya. Nah, terus saya lanjut ya berikutnya ya. Berikutnya saya mau melanjutkan kaitan antara penimbul arus dan arus ya. Tadi kan kalian sudah jawab ya. Gimana antara hubungan tegangan dan arus tadi? Berani lurus kan itu ya. Ya. Jadi gini ya. Jadi nanti ini ya kaitan ya.
arus dan penimbul arus. Arus listrik dan penimbulnya ya. Ya, jadi kaitannya itu ini bahwa tadi kan sebanding tadi ya. Ya. Tapi saya nggak nih J ya. J itu sigma E. Rumusnya ini ya. J sama dengan apa? Sigma E. Tadi J itu apa? Rapat arus. Satuannya apa? Ampere meter. Sigma ini apa? Nah, ini sekarang kita bicara konteks yang baru ya. Sekarang kita ganti konteks ya. Kalau yang saya bahas tadi barusan tadi itu adalah konteksnya itu elektrostatis. Jadi listrik diam. Sekarang saya bicara apa? Listrik mengalir ya. Jadi gini, di listrik mengalir, sigma itu bermakna apa? Konduktivitas. Kalau rho bermakna apa? Resistivitas. Gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Kalau konteksnya di listrik mengalir ya, itu apa? Sigma itu apa? Konduktivitas. Kalau rho resistivitas. Kalau konteksnya elektrostatis ya, elektrostatis sigma itu apa? Muatan persatuan luas kan gitu ya. Kalau rho apa? Muatan persatuan volume. Nah ini ya. Makanya biar kalian nggak bingung saya jelaskan dulu. Sekarang kita lagi bahas apa? Listrik mengalir ya. Jadi rho, ya benar. Rho itu resistivitas, sigma itu konduktivitas ya. Kalau E, ya tetap ya itu apa? Medan listrik. Oke ya. Coba kita uraikan ini ya. Kan ini ya, ini rumus umumnya ini ya. Tapi kan kalian sudah tahu ya, J itu sama dengan apa? I per A ya. Konduktivitas ya konduktivitas. Terus medan listrik itu bisa saya nyatakan kalau dalam kapasitor ya. Kemarin kan medan listrik itu apa sih kan gini ya. E dibagi D ya. Ya, B bagi D atau saya ganti aja. Itu L ya, kalau kawat itu ya, konteksnya kawat ya. Jadi medan listrik apa? Tegangan kawat dibagi apa? Panjang kawatnya itu ya. Oke. Sehingga kalau saya gunakan ini kan kalian tahu hukum Ohm ya, hukum apa? R ya. R sama dengan apa? P dibagi I kan gitu ya. Ya, coba kalian lihat nih. Kalau gitu apa? Gimana nih? Ini kan V ya. Ini V, ini I gimana? Sama dengan apa kalau gitu? Kalau V dibagi I sama dengan apa? Coba kalian jawab ini. Menggunakan ini loh. Saya mau nyari ini loh. Paper itu apa? Ya apa ya? Coba perhatikan ini loh. P dibagi I sama dengan apa? Dari persamaan ini loh. P dibagi sama dengan apa? Kan sama dengan ini nanti ya. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan L gitu ya. L gitu kan ya. Ya. Terus dibagi apa? Sigma. Ya benar. Benar nggak? Gini kan? Ya. Ya, ini disebut dengan nama apa? Hukum Ohm ya. Hukum. Ya itu. Nah, sekarang didefinisikan jadi ini satu tuliskan aja ya. Sigma tadi apa itu? Sigma tadi itu? Sigma itu adalah konduktivitas. Apa sih konduktivitas itu? Konduktivitas apa? Kemampuan sebuah media ya, sebuah bahan untuk mengalirkan listrik. Ya, konduktivitas media atau konduktivitas material, konduktivitas bahan ya, medium ya. Kebalikannya itu namanya apa itu? Resistivitas. Ya, itu apa kebalikannya ya? Jadi gini, ini ya kebalikannya. Ini disebut dengan nama apa ini? Resistivitas. Ya, resistivitas apa? Materialnya ya, Pak. Gitu kan ya. Sehingga kalau begitu, maka nanti ini ya, maka nanti ini bisa saya tulis menjadi apa nanti? Kalau pakai rho ya, kalau pakai rho nanti gini bahwa R sama dengan apa nanti? Rho kan ya, rho kalikan apa nanti? Ah ya, ini yang disebut dengan nama apa? Resistivitas kawat. Ya, jadi hambatan kawat itu apa? Kalau makin panjang hambatannya makin besar ya. Kalau makin luas penampangnya,
Paling kecil, terus bergantung sama rho ya. Rho itu apa? Resistivitas dari banyak. Gitu ya. Oke, itu selesai ya. Terus coba masih ada waktu beberapa. Ya oke lah. Berikutnya saya mau bahas tentang apa tadi? Resistor ya, rangkaian resistor. Rangkaian resistor. Resistor itu apa sih? Ya tadi untuk menghambat listrik itu tadi ya. Jadi kan ada namanya resistivitas ya. Jadi resistor itu apa? Komponen ya, komponen atau alat untuk menghambat aliran listrik. Dia yang menghambat gitu ya. Nah, ada berapa macam rangkaian? Ada berapa macam rangkaian? Nah, ada berapa? Dua. Yang pertama itu apa? Seri. Ya, yang pertama adalah rangkaian seri. Ya, saya gambarkan ya. Lambangnya resistor itu apa? Lambangnya resistor. Gini lambangnya ya. Saya suka gambar gini ya. Ada juga yang gambarnya gambar kotak ya. Kalau saya lebih suka gambar gini ya. Cuma kalau di komputer agak susah ya. Gini ya. Ini. Ya, ya. Ini sebut aja ini apa? R1 gitu ya. Ini sebut aja R2 ya. Nanti ini apa? R3 gitu ya. Lalu di sini nanti akan ngalir apa? Ngalir arus I gitu ya. Ya. Terus kalau ini saya hubungkan dengan baterai, nanti tegangannya apa ini? Tegangannya V ya. Kan masing-masing ada tegangan itu ya. Tadi di sini ada tegangan V1, di sini ada tegangan apa? V2, di sini ada tegangan V3 kan itu ya. Kalau saya gambarkan gitu ya. Jadi ini nanti ya. Ini V2, ini V3. Gini kan ya. Maka nanti kalau rangkaiannya itu seri, arusnya bagaimana? Arus yang lewat hambatan 1 sama hambatan 2 bagaimana? Sama, jadi nanti I sama dengan apa? I1 ya, sama dengan apa? I2 sama dengan, arusnya sama ya. Tegangannya bagaimana? Tegangan total sama dengan apa? Kan gini tadi ya. P1 ditambah apa? Ya, P2 ditambah P, ya. Terus kita kalian gunakan hukum Ohm. Hukum tadi gimana tadi? Tadi hukum Ohm tadi itu apa? V sama dengan apa? Ya, V sama dengan I kali R. P1 berarti apa? Ya, I1 kali R1. V2, I2 kali R2. V3, I3 kali R. I-nya bagaimana I-nya? Kalau sama bisa diapakan? Coret. Ya kan sama semua ya. Coret, coret. Sehingga nanti kesimpulannya apa? Kalau gitu berarti apa? Kalau hambatannya itu di seri berarti apa? Berarti R sama dengan apa? R1 ditambahkan pokoknya gitu ya. R2 ditambah apa? R3 ya. Itu kalau dia seri. Sekarang yang terakhir ya. Ini halaman terakhir ini ya. Pembahasan terakhir. Yaitu apa? Kalau dia itu paralel ya. Saya tulis ya. Yang kedua itu apa? Rangkaian paralel ya. Itu rangkaian paralel. Ya, berarti saya gambarkan kalau rangkaiannya paralel. Gini ya. Ya, ini rangkaiannya paralel gitu ya. Ini terhubung ya, cuma saya gambarnya nggak aneh. Ya, ini tegangannya kata lain tegangannya V ya. Tegangannya V gitu ya. Sini ya. Terus ini arusnya ya. Arusnya dari sini ya. Ini arus I gitu ya. Maka nanti arus ini apa? Ada yang ke atas gitu ya. Yang ke atas saya sebut aja dengan nama apa? I1 ya. Yang lewat tengah itu saya sebut aja apa? I2. Yang lewat bawah saya sebut apa? I3 ya. Ini adalah apa? Ini adalah R1. Ini adalah R2, ini adalah apa?
Ya, apa yang sama di sini? Tegangannya, ya tegangannya di apa? V sama dengan P1, sama dengan P2, sama dengan apa? Harusnya bagaimana? Harusnya kan pecah ya. Ada yang lewat atas, I1 ya. Lewat tengah itu apa? Lewat bawah adalah I3 ya, I3 ini ya. I3 gitu kan ya. Kalian gunakan hukum Ohm harus sama dengan apa? Harus sama dengan apa? P dibagi R gitu ya. Ya, kalau I1 berarti apa? P1 dibagi R1 ya. Kalau I2 adalah, kalau V3 berarti, I3 berarti apa? P-nya bagaimana P-nya? Bisa dicoretkan ya. Sehingga nanti kesimpulannya apa kalau itu? Ini ya, nanti ini 1/R sama dengan apa? 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah. Nah, gitu ya. Jadi itu ya, teorinya begitu ya. Saya kira itu ya. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.